Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Ramayati. Saya mahasiswa S2 program Pendidikan Dasar. Saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek keterampilan dalam berbahasa. Ada 4 aspek keterampilan bahasa, yaitu aspek keterampilan berbicara, menyimak, menulis, dan membaca. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi keterampilan berbahasa, di mana ada 4 aspek, tapi saya hanya ambil satu aspek saja ya, yaitu aspek menulis. Menurut Steinberg, dalam Brown mengatakan bahwa menulis adalah suatu yang harus dipelajari. Menulis sama halnya dengan berenang, yakni suatu budaya yang spesifik dan ada guru yang mengajarkannya. Dalam pelaksanaan pengajaran menulis di kelas, Brown mengatakan bahwa ada 5 kegiatan yang harus dilakukan. Kegiatan itu adalah imitative or writing down atau meniru, intensive or controlled atau intensif atau terkontrol. 3. Self-writing atau menulis sendiri. 4. Display writing atau mempertontonkan tulisan. Dan kelima, real writing atau menulis yang sebenarnya. Ada 5 tahap yang dapat dilakukan pada tugas imitative or writing down. Pertama, paragraf. Paragraf pendek dibaca oleh pengajar 1 atau 2 kali dengan kecepatan normal dan suara lantang. Kedua, paragraf pendek per frase dibaca oleh pengajar, yakni 3-4 kata dan berhenti sejenak. Ketiga, selama pengajar berhenti sejenak, pembelajar menulis dengan kata yang didengarnya. Keempat, seluruh paragraf 1 atau beberapa kali dibaca lagi oleh pengajar dengan kecepatan normal, sehingga pembelajar dapat mengecek tulisannya. Kelima, skor pekerjaan pembelajar dapat menggunakan sebuah angka pada rubrik untuk menentukan nilai. Tugas ini diberikan kepada pembelajar tingkat A2 atau pertemuan-pertemuan awal. Selanjutnya kita berbicara tentang tugas intensif or controlled. Latihan menulis lebih ditekankan pada latihan struktural. Akan tetapi ini hanya sebagian dari kegiatan menulis. Sementara itu, pada self-writing, pembelajar menulis sesuai dengan hal yang ada di pikirannya. Pada bagian ini, keterampilan menulis juga secara tidak langsung terjadi pada saat pembelajar membuat catatan selama proses pembelajaran. Tugas menulis berikutnya adalah display writing. Pada tugas ini, pembelajar diberikan latihan menulis esai, menjawab secara singkat latihan pertanyaan, membuat laporan penelitian pada real writing termasuk display writing. Ada 3 subkategori yang termasuk real writing. Ketiga hal ini adalah akademik, keterampilan khusus atau teknik, dan personal seperti diary, surat, kartu pos, catatan, dan bisa juga pesan personal. Ya. Dari uraian-uraian menurut Brown di atas, tugas latihan menulis yaitu ada 3 tadi ya. Intensive or controlled, 2 display writing yang dapat diberikan kepada pembelajar tingkat A2 setelah 10 jam belajar. Jadi ada tahapan-tahapannya, tidak langsung gitu. Jadi yang pertama intensive or controlled, yang kedua display writing. Untuk intensive writing, tugas menulis dapat ditekankan pada latihan struktur, yakni diintegrasikan pada bagian struktur. Pada display writing, bentuk tugas adalah menjawab pertanyaan. Tugas ini diintegrasikan dengan tugas pada latihan membaca dan menyimak. Sementara itu, tugas real writing dapat diberikan kepada pembelajar tingkat A2.
Ya, jadi ada tahapan-tahapan A1 dan A2. Pada real writing, tugas-tugas menulis diarahkan menulis akademik, yakni menulis sebuah paragraf dengan jenis tulisan narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan teks prosedural. Topik-topik dapat diberikan dalam tugas dan tes tulis ini menurut Weigel adalah perjalanan atau travel, penginapan atau accommodation, peristiwa sekarang atau current affair, belanja dan pelayanan atau soft and service, kesehatan dan kesejahteraan atau health and welfare, keselamatan dalam pekerjaan atau occupation, health and safety, reaksi atau reaction, sosial dan lingkungan atau social and physical environment. Semua konsep Weigel dapat digunakan dalam tugas-tugas menulis karena topik-topik itu bersifat umum. Jadi topik itu bisa kita gunakan untuk memberikan tugas kepada anak-anak, ya. Bisa juga topik lain seperti perkenalan diri, anggota tubuh, transportasi, benda-benda di sekitar pembelajar, profesi dia, hobi mereka, kesenian atau budaya, kuliner. Jadi topik-topik ini dapat diberikan untuk pembelajar tingkat A2, B1, B2, C1, dan C2. Sebaliknya, topik-topik yang berkaitan dengan diri dan benda-benda di sekitar pembelajar dapat diberikan kepada pembelajar tingkat A1 atau tingkat dasar. Akan tetapi, karena pengembangan silabus dan materi ajar ini untuk tujuan khusus, tema-tema difokuskan kepada tema-tema yang khusus. Jadi, tema itu bisa lebih dikerucutkan lagi. Ya, misalnya topik kesehatan, topik pertanian, topik pendidikan. Jadi disesuaikan dengan apabila kita mau mengajar tema-tema yang khusus. Sebelum membuat tes tertulis, ada 3 hal yang harus kita perhatikan dalam pemberian tugas. Menurut Hugel, 3 hal tersebut: pertama, kita dapat merencanakan tugas menulis dengan sederhana dan representatif sehingga siswa dapat melakukannya. Kedua, tugas-tugas harus dari contoh-contoh tulisan yang betul-betul representatif dengan kesanggupan siswa. Jadi kita harus mengukur dulu kesanggupan siswa itu seperti apa. Ketiga, tugas-tugas adalah hal-hal yang esensi, yang contoh-contoh dapat mudah kita nilai. Ya, untuk tes menulis menurut Hayes ada 2 secara garis besar. Pertama, bentuk mengisi formulir atau form. Bentuk tes ini dapat berupa menulis surat, menulis kartu pos, catatan kecil, mengisi lembar formulir. Sedangkan kedua adalah jenis tes atau jenis teks, ya. Jadi teks, misalnya menulis pengumuman atau bercerita atau narasi atau mendeskripsikan sesuatu atau berkomentar. Banyak pendapat ahli yang lain yang bisa kita jadikan rujukan seperti Brown, ya, dia juga hampir sama, dia bentuk tesnya ada tambah lagi berbicara. Terus di sini kita juga bisa memberi skor untuk keterampilan menulis. Skor itu paling tinggi 9 dan paling rendah 0. Ya, jadi keterampilan menulis tadi evaluasinya bisa menggunakan yang tadi, ya, tes. Ada 2 tes, ya, menurut yang 2 tes tersebut bisa kita gunakan untuk evaluasi. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih atas semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.